Mitra bisnis, Kompas menulis fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku menemukan 10 sekolah di Jakarta yang melakukan tindakan intoleransi. Tindakan itu antara lain guru yang melarang memilih ketua OSIS non-muslim, siswa beragama Hindu dan Buddha yang harus mengikuti pelajaran agama Protestan, hingga murid non-muslim diwajibkan pakai jilbab ketika hari Jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati serta praktisi pendidikan, Indra Karismiaji. Baik Pak Indra, bagaimana komentarnya? Ada seorang tokoh dunia, jadi dia adalah wanita buta pertama yang menjadi sarjana, namanya Helen Keller. Beliau mengatakan adalah hasil utama dari pendidikan adalah toleransi. Itu disampaikan oleh Helen Keller. Nah, kalau sekarang kita bicara dalam konteks Indonesia, kalau masih banyak terjadi intoleransi, apalagi di dunia pendidikan, artinya mutu pendidikannya sangatlah buruk. Jadi, memang yang harus dibenahi adalah mutu pendidikannya dulu. Dan ini yang berulang kali orang-orang seperti saya itu berteriak di padang gurun kan gitu. Untuk kita membenahi mutu pendidikan kita yang sudah bertahun-tahun berbagai kajian dari berbagai macam penjuru dunia menunjukkan memang sangat buruk. Bahkan untuk urusan membaca saja, literasi itu kita ditempatkan di level yang disebutnya functionally illiterate alias buta huruf secara fungsi. Anak kita ini bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Dan itu akibatnya adalah orang Indonesia tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Jadi itu problem besarnya. Jadi itu problem besarnya yang memang harus segera dibenahi. Dan ini nggak bisa dengan konsep sistem pendidikan yang kalau ada sebuah lembaga kajian di Inggris namanya Center for Education Economics mengatakan programnya itu BAUMN, nggak bisa. BAUMN itu business as usual with more money. Artinya sebenarnya programnya itu aja, ya kan? Contoh nih, tiap ganti menteri pasti ganti kurikulum kan? Itu nggak bisa, kan gitu. Punya program yang sebetulnya sama aja, ada sekarang sekolah penggerak, menteri sebelumnya ada sekolah rujukan, menteri sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional, menteri sebelumnya punya sekolah inti. Itu kan sebetulnya sama aja programnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi itu PR besarnya, PR utamanya. Dan kita nggak pernah meminum obat yang memang sudah dianjurkan berbagai pihak, yaitu dengan meningkatkan kualitas, kompetensi, kapasitas guru-guru kita. Nah, itu satu. Nah, PR besarnya. Nah, yang kedua, ini kalau kita bicara polemik seragam yang berulang kali terjadi, ya kan? Saya mengatakan, dan ini terjadi di sekolah negeri kan. Kalau sekolah swasta, ya masih bisa dimaklumi, apalagi kalau swastanya swasta berbasis agama ya. Tapi kalau ini sekolah negeri, yang katanya negara kita ini sangat menjunjung tinggi keberagaman, tapi pertanyaan saya kenapa harus dipaksa keseragaman? Kenapa nggak sekalian saja seperti di negara-negara lain yang namanya sekolah negeri itu tidak perlu dipaksakan menggunakan seragam? Karena seragam itu belum ada kajian akademisnya yang menunjukkan kalau seragam akan meningkatkan mutu pendidikan, belum ada. Jadi kalau sekolah kita negeri ini dipaksakan berseragam, pertama sudah bertentangan dengan konsep negara Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman. Yang kedua adalah konstitusi kita juga menekankan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menyeragamkan. Jadi kenapa nggak sekalian udah dibebaskan saja? Karena juga negara-negara maju, Amerika, Kanada, Inggris itu juga membebaskan sekolah negeri tidak menggunakan seragam. Di sisi lain juga dengan adanya seragam itu kajian yang muncul selalu menunjukkan lebih tinggi faktor ekonominya, kepentingan ekonominya dibanding faktor edukasi. Itu Mas pandangan saya, Mas. Tadi Pak Indra menyebutkan salah satu penyebab hal seperti ini adalah kualitas guru. Tapi kan guru juga mengalami pergantian ke usia yang lebih muda, yang seharusnya juga mengerti mengenai keberagaman dan toleransi, Pak. Yang pertama,
Ini juga kajian dari OECD ya, dari OECD mereka yang membuat tes PISA, Bank Dunia juga memberikan hal yang sama. Problema kita yang pertama adalah tidak ada program yang membuat anak-anak cerdas punya minat berkarir sebagai pendidik. Itu problem utamanya di situ. Jadi kebanyakan yang jadi guru itu bukan dari mereka yang memang punya kemampuan akademis, punya kemampuan nalar yang tinggi kan begitu. Jadi harusnya dibuat mekanisme supaya anak-anak yang cerdas itu tertarik menjadi guru, dan itu terjadi di negara-negara seperti Singapura, Jepang, itu kan mereka the best of the bestnya yang justru menjadi guru. Mereka dihargai paling tinggi, makanya banyak sekali yang berminat dan nggak bisa semua orang jadi guru. Hanya mereka yang pilihan saja yang bisa menjadi guru. Nah, yang kedua, LPTK-nya sendiri, lembaga pencetak gurunya juga kualitasnya harus dibenahi. Itu saran OECD. Yang ketiga, guru-guru yang ada sekarang juga hampir tidak pernah diberikan pelatihan atau peningkatan kecakapan mereka secara berkala kan gitu. Demikian pemerhati serta praktisi pendidikan, Indra Karismiaji. Saya, Ari Yudhistira.